Ya, awalnya saya juga tidak setuju kenapa pelatih sekelas Sintayong harus hangout dan digantikan Patrick Kluivert. Tapi saya juga yakin Anda pun akan setuju bagaimana technical di lapangan sebenarnya yang terjadi setelah menyimak video ini sampai selesai agar tidak gagal paham. Bapak Erick Thohir itu memang benar ya, sepak bola itu kompleks dan sangat dinamis, jadi jangan dilihat dari satu sisi saja, bukan hanya soal fisik dan teknik semata. Sepak bola itu bukan hanya soal fisik, teknik, taktikal, dan mental, tetapi juga soal didaktika kepelatihan, di mana seorang pelatih itu mampu memilih kata-kata maupun kalimat yang mudah dicerna para pemain sepak bola ini agar mengerti instruksi maupun strategi dari taktikal yang diinginkan sang pelatih. Itulah bagian dari komunikasi yang dimaksud. Termasuk bagaimana seorang pelatih mampu mengendalikan mental dan psikologi pemain di area locker room, di mana di area tertutup ini para pemain bisa dengan bebas meluapkan unek-unek maupun isi hatinya secara teknis maupun secara teknikal selama pertandingan berlangsung, pada saat lagi ketinggalan maupun sedang memimpin di pertandingan dengan gol. Di mana didaktika kepelatihan yang dimaksud di sini adalah kemampuan komunikasi pelatih dengan para pemainnya agar pemain ini merasa nyaman, merasa dihargai, tidak merasa tertekan, tapi mudah mencerna dari instruksi pelatihnya. Sehingga dari komunikasi yang bagus ini terbentuklah sebuah chemistry yang enak, yang nyaman antara pelatih dan pemain, sehingga menimbulkan attitude yang positif selama pertandingan, terutama di locker room ini. Pada saat komunikasi sudah terjalin, chemistry sudah terbentuk, attitude para pemainnya sudah positif, barulah sang pelatih bisa menyampaikan taktikal sebenarnya untuk strategi yang dia inginkan pada para pemain sepak bola. Bagi Anda atau siapapun yang sudah berpengalaman menjadi pemain sepak bola, mungkin jadi pelatih, baik dari level amatir sampai yang level pro, itu pasti sangat menyadari betul pernyataan beliau bahwa locker room itu memang bisa menaikkan dan menurunkan performa tim, baik saat memimpin pertandingan maupun pada saat tertinggal gol. Karena di locker room, area tertutup ini, para pemain itu bisa saling memuji, bisa saling menyanjung, bahkan bisa saling menyalahkan. Pada saat kondisi psikologi pemain ini sedang fluktuatif, sedang dinamis seperti ini, tentu membutuhkan leadership yang bagus dengan komunikasi yang enak, yang nyaman, sehingga para pemain itu tidak merasa tertekan selama pertandingan dan justru bisa menerjemahkan instruksi atau arahan pelatihnya sehingga bisa menerapkan taktikal atau strategi cara bermain bola yang diinginkan sang pelatih, tentunya dengan tujuan bisa memenangkan pertandingan. Pada saat semua orang, hampir dari kita semua, para penikmat sepak bola memperhatikan masalah performa teknis permainan tim, juga fisik para pemain, tapi beliau ada benarnya juga karena beliau memperhatikan hal kecil yang tidak kebanyakan orang perhatikan. Beliau ini memang sudah berpengalaman mengelola tim-tim kelas dunia di Eropa, jadi pastinya beliau sudah mempertimbangkan betul dari faktor yang primer sampai faktor yang sekunder untuk menuju perubahan yang lebih bagus di level yang lebih tinggi dengan mengganti STY dengan Patrick Kluivert. Pun demikian, STY juga bukan pelatih sembarangan ya, dia sangat unggul dari sisi fisik maupun teknik kepelatihan. Banyak perubahan besar yang ada di timnas. Beliau ini, Sintayong ini juga ex pelatih ataupun pemain pro, terutama yang sudah dikenal di Asia Tenggara. Namun menurut beliau memang ada hal krusial yang kecil tapi sangat substansial, mengingat PSSI sekarang sedang melakukan program akselerasi agar timnasnya ini bisa masuk Piala Dunia 2026 dan seterusnya bisa masuk terus. Tentu itu harapan yang diinginkan seluruh masyarakat Indonesia, terutama para penikmat dan pecandu sepak bola yang sangat ingin timnas bisa tampil di Piala Dunia. Atas dasar berbagai pertimbangan yang substansial dan sangat mendasar itulah akhirnya STY harus berpisah juga dengan timnas Indonesia demi visi baru Piala Dunia 2026 dan seterusnya. Pun demikian, apapun keputusan dari Federasi PSSI yang diambil, kita semua harus tetap support Patrick Kluivert sebagai pelatih baru timnas Indonesia, karena harapan kita semua yang penting timnas yang kita cintai ini benar-benar bisa masuk Piala Dunia 2026
dan seterusnya. Karena itulah yang menjadi harapan terbesar. Semoga timnas Indonesia yang kita cintai ini bisa masuk ke Piala Dunia dan segera tampil di Piala Dunia dengan juru taktik yang baru, para pemain yang semakin tinggi kualitasnya, pelatih yang semakin tinggi levelnya, dan juga manajemen PSSI yang semakin bagus untuk masa depan sepak bola Indonesia yang semakin bersinar. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Salam olahraga.